لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة، وأمر كل موحد أن يصلي عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، اللهم آمين آمين. Bismillah, Syekh memulai ceramah beliau dengan memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah bersalawat untuk beliau, para malaikat pun bersalawat untuk beliau, dan semua orang yang beriman diperintahkan untuk bersalawat untuk beliau. Maka dia membacakan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikanlah salam untuknya. أيها الأحبة، لقد بدأنا في الثلث الأخير من شهر رمضان، وهو حسن الخاتمة. وكان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة كان لا يترك لحظة واحدة إلا وهو ساجدا لله، راكعا لله، تاليا للقرآن، ذاكرا لله. وهو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما روته أم المؤمنين عائشة، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر كان صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتكف في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير خلق الله على الإجماع. كان يعتكف في المسجد ليخلي نفسه من الدنيا وزخارفها كي يختلي بنفسه ويتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم لنا أيها الإخوة المؤمنون، أن نتخلى في هذه الأيام من أمور حياتنا ونجتهد في العبادة، سواء رجالا أو نساء. يجب علينا في هذه الأيام المباركة أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Maka di sini saya mengingatkan kita semua bahwasanya kita telah memasuki puncak dari Ramadan, di mana puncak dari Ramadan adalah 10 hari terakhir. Tadi malam kita sudah sama-sama memulainya. Kita sekarang sedang berada di 10 hari terakhir. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 hari terakhir Ramadan ini? Maka Ibunda Aisyah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Nabi Muhammad SAW jika beliau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Maka ini maknanya beliau fokus beribadah, kemudian meninggalkan hubungan suami istri. Kemudian beliau hidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau juga bangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Maka siapa itu beliau? Beliau adalah Nabi yang beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu, dan bahkan beliau terjaga dari dosa yang akan datang. Maka beliau yang terbebas dari dosa
tapi beliau bersemangat beribadah, menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk memberikan contoh kepada kita semua, untuk memberikan teladan kepada kita semua. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai umat beliau untuk berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau. Dan beliau juga melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid, fokus beribadah, memperbanyak ibadah di masjid, meninggalkan urusan-urusan dunia. Dan ini cuma 10 hari saja. Cuma 10 hari saja kita berusaha sebisa mungkin tinggalkan urusan dunia, fokus hanya beribadah kepada Allah. Maka inilah yang saya ingatkan untuk kita semua. أيها الأحبة، العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وليلة القدر كما قال المولى عز وجل خير من 1000 شهر. لو قلنا هذه الليلة ما هي الجائزة؟ الجائزة أيها الأحبة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ماذا يا رسول الله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وكلنا ذنوب، وكلنا معاصي، وكلنا قصرنا في حق الله سبحانه وتعالى. ها هي الآن بين أيدينا رضوان ومغفرة من الله ورضوان، وهي ليلة القدر. إذا قمنا العشر الأواخر وصادفت من الليالي ليلة القدر هنيئا لنا، هنيئا لنا من صادفته ليلة القدر. الجائزة غفر له ما تقدم من ذنبه، أي ما فعلته وما قدمته من ذنوب تغفر في هذه الليلة، وتكتب أنت وأهل بيتك الذين هم قاموا معك من القانتين والقانتات. وهذه نعمة كبيرة، وتلك نعمة كبيرة. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بأن نجتهد في هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان حتى نكتب عند الله من الفائزين. Maka tentu saja kalau di dalam Islam ini semua yang kita lakukan itu ada balasannya. Maka sama saat ada di antara kita yang menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar, itu ada balasannya. Maka apa hadiah yang akan diberikan untuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka inilah balasan bagi siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka kita tidak tahu dengan pasti kapan itu malam Lailatul Qadar, tapi kita semua diperintahkan untuk mencarinya di 10 hari terakhir Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita yang punya banyak sekali dosa, sudah banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka datang Lailatul Qadar sebagai kesempatan bagi kita semua. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meraih ampunan Allah. Maka inilah nasihat dari Syekh untuk kita terus berusaha, terus bersungguh-sungguh dalam ibadah untuk mencari malam Lailatul Qadar agar kita mendapat ampunan Allah. أيها الأحبة، هناك بعض الأمور يجب أن نأخذ بالنا منها، وهي القضية الفلسطينية. لا تنسينا الفرحة بشهر رمضان. هذه القضية المباركة، قضية فلسطين التي هي آلامها تؤلم جميع الأمة المؤمنة، الأمة المسلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا هو أمر الأمة.
وما نراه في المسجد الأقصى من آلام وحزن وتدنيس من الكفر الملاعين أبناء القردة والخنازير عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هم الذين دنسوا المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى أيها الأحبة له مكانة عظيمة عند المولى عز وجل، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا أيها الأحبة مكانة المسجد الأقصى عند رب العزة، وهو أيضا يا أيها الأحبة كان أولى القبلتين كالمسجد الأقصى، وكان المسجد الأقصى هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. والمسجد الأقصى أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك إماما بالأنبياء جميعا، فلهذا المسجد مكانة عظيمة أيها الأحبة. وما نراه وما نشاهده على وسائل الإعلام المختلفة يحزن القلب بل يدمع العين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Maka ada perkara yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, kita harus terus ingat, dan ini tentang saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina sana. Maka kita jangan sampai melupakan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup aman, kita juga harus menginginkan keamanan bagi saudara-saudara kita. Kalau kita ingin hidup nyaman, kita harus menginginkan kenyamanan bagi saudara-saudara kita. Itulah tanda kesempurnaan iman. Maka jikalau ada di antara saudara kita yang sakit, maka kita semua ikut sakit. Apalagi saat Masjidil Aqsa dijajah, saat Masjidil Aqsa dinistakan, saat Masjidil Aqsa dikotori, maka sudah selayaknya bagi kita untuk sedih karena kesedihan Masjidil Aqsa. Maka saat ini kita sama-sama tahu bahwasanya sampai saat ini Masjidil Aqsa masih terus dijajah, masih terus dikotori, masih terus dinistakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka membenci Islam, yang mereka memusuhi Islam, yang semoga Allah melaknat mereka. Nah, inilah orang-orang Yahudi terus-menerus sampai saat ini menjajah Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat banyak di sisi kita umat muslim. Maka tadi saya membacakan firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Nah, itulah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa keutamaannya adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Kemudian Masjidil Aqsa juga adalah kiblat pertama bagi umat muslim. Saat awal sholat, Nabi Muhammad dan para sahabat itu menghadap dulu ke Masjidil Aqsa.
sebelum menghadap ke Ka'bah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian di Masjidil Aqsa juga, saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj datang ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat berjamaah bersama para nabi sebelum beliau. Jadi ruh-ruh para nabi sebelum beliau itu dihadirkan untuk semuanya sholat berjamaah dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. Maka inilah keutamaan Masjidil Aqsa yang kita sebagai umat muslim harus tahu, karena itu adalah masjid kita semua. Kita harus tahu keutamaan Masjidil Aqsa. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakannya, menjaga kemuliaannya sebisa kita, dan kita tidak boleh melupakannya. وما نراه أيها الأحبة في غزة من قتل وتشريد وحصار وتجويع على وسائل الإعلام المختلفة هو لا يمثل في الحقيقة شيء، إنما إنك لن تستطيع أن تتخيل ما يجدونه إخوانكم هناك في غزة إلا إن كنت معهم لترى بعينك. هناك قتل على مدار الساعة، كل 6 ساعات شهيدا، يعني هناك قتل على مدار الساعة بالضبط كده. وهذا ما يجدونه إخوانكم في غزة، لكنهم هم صامدون، هم صابرون، هم لا يجزعون أبدا. لماذا؟ لأنهم تربوا على القرآن، بل ربوا أبناءهم كذلك على القرآن، ولذلك نرى العزة ونرى الكرامة في غزة، لأنهم يمثلون الصحابة في أيامهم. أما الأمة ترى بعينها وهي صامتة، وهي مخذلة لهم. لكن أيها الأحبة، لا نجد عذرا عند الله سبحانه وتعالى إن لم نقف بجوار إخواننا في غزة. وإن كان هناك جهاد النفس معطل على مستوى الدول إلا هناك، لكن هناك أيها الأحبة يبقى جهاد يسمى جهاد المال. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فجهاد المال هو في يدك وفي يدك وفي يدي وفي أيدينا جميعا، فيجب علينا أن نجاهد بأموالنا على إخواننا وننفق عليهم بالمال كي يتمكنوا بإقامة حياتهم، يجدون رغيف العيش، رغيف الخبز، يجدون العلاج، يجدون الكفن، يجدون أمور تعينهم على حياتهم. نحن هنا نقف بجوارهم. فأريد من حضراتكم ألا تبخلوا على إخوانكم، ولا سيما في هذه الأيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. وإن أنفقتم أنتم أيها الأحبة على إخوانكم فلن تخسروا أبدا، وتجارتكم لن تبور أبدا. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. يضاعف لك القرض ويغفر لك الذنب. هذا هو الله سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فنصيحتي لكم أيها الأحبة، كونوا بجانب إخوانكم حتى نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى. منعنا من الجهاد بالنفس، لكن لم نمنع من الجهاد بالمال. فجاهدوا بأموالكم أيها الأحبة، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. Maka adapun saat ini yang terjadi di Gaza itu hampir semua di antara kita sudah tahu, sudah pernah melihatnya, baik itu di media sosial ataupun di televisi. Dan apa yang kita lihat itu cuma secuil dari apa yang terjadi sebenarnya di sana.
di sana sampai saat ini. Setiap detiknya terus terjadi pembunuhan, terus terjadi pembantaian, terus terjadi kejahatan kemanusiaan sampai saat ini terus terjadi, belum berhenti. Maka kita tidak boleh melupakan mereka, karena mereka sekarang masih berjuang. Saudara-saudara kita masih berjuang. Mereka terus dijajah, dibunuhi, dibantai, rumah mereka dihancurkan. Tapi dengan semua yang menimpa mereka, mereka yang sangat menakjubkan bagi kita, mereka tetap sabar, mereka tetap bertahan, mereka tidak cemas, mereka terus bertahan, terus-menerus berjuang mati-matian semampu mereka. Maka itulah yang mereka rasakan. Dan mungkin kalau kita di posisi mereka, kita tidak akan kuat. Tapi mereka sabar dan bertahan. Seakan-akan dunia ini menutup mata sama mereka. Seakan-akan dunia ini tuli tidak mendengar suara mereka. Seakan-akan dunia ini buta tidak melihat mereka. Tapi kita semua bisa melihat ternyata. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mereka sama sekali, itulah buta yang sebenarnya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu pun untuk mereka sama sekali, itulah tuli yang sebenarnya. Kita tidak mendengar jeritan mereka, kita tidak melihat apa yang terjadi di sana. Jadi kalau kita melihat, kita tahu apa yang terjadi di sana, sudah selayaknya kita mengulurkan tangan kita jihad sama mereka. Dan sekarang jihad di dalam Al-Quran itu disebutkan dua hal. Berjihadlah kalian dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Adapun saudara-saudara kita di Gaza sekarang sedang jihad dengan jiwa mereka, sedang jihad dengan nyawa mereka. Mereka mau mengorbankan nyawa. Kita di sini tidak perlu mengorbankan nyawa kita karena kita tidak mampu. Di antara kita semuanya tidak ada yang mampu untuk berangkat ke sana, tidak ada yang mampu untuk berjihad bersama mereka, mengorbankan nyawa kita, tidak. Tapi pasti kita semua mampu untuk berjihad dengan harta kita. Karena itulah yang akan membantu meringankan beban mereka. Mereka butuh makanan, mereka butuh obat-obatan, mereka butuh pakaian, mereka butuh pengungsian. Maka itulah yang saat ini yang kita bisa berikan untuk mereka. Itulah bentuk jihad yang bisa kita lakukan dari sini saat ini. Apalagi pada hari-hari yang mulia ini, pada bulan ini, kita keluarkan harta kita di jalan Allah, maka amalan yang terjadi pada bulan ini, yang dilakukan pada bulan ini, itu lebih dilipat gandakan pahalanya daripada yang dilakukan di bulan-bulan lain. Seperti yang diriwayatkan kepada kita, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi jika memasuki bulan Ramadan. Jadi beliau adalah orang yang dermawan. Di luar Ramadan saja sudah dermawan, apalagi Ramadan. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai umat beliau untuk berusaha semaksimal mungkin meneladani beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Maka kita harus yakin apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, maka kita semua akan mendapat balasannya. Apalagi pada bulan ini, sebelum kita menyesal kalau umur kita tidak ada, kita sudah berada di bawah kuburan, maka kita berkata, kembalikan aku ke dunia, aku ingin bersedekah, aku ingin berinfak. Jangan sampai kita menyesal pada saat hari itu tiba. Maka sekarang kita sudah tahu saudara-saudara kita masih dibantai, saudara-saudara kita masih didolimi, kita punya harta, maka inilah kesempatan kita. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini, jangan sia-siakan kesempatan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita bantu mereka dengan apa yang kita bisa saat ini. أيها الأحبة، دروسكم في هذه الجلسة المباركة هي في ميزان حسناتكم، وهي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. كثير من جيرانكم ومن إخوانكم هم الآن نائمون في البيوت، لكنكم أنتم الآن صليتم الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل وجلستم لتستمعوا الموعظة وهناك بشرى لكم
إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ونحن في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، نحن تلونا كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، نحن تدارسنا الكتاب بيننا ووضحنا فيه، ما الجزاء؟ إلا حفتهم الملائكة. الملائكة الآن تحفنا وغشيتهم الرحمة، تغشانا رحمة الله سبحانه وتعالى، وذكركم الله في من عنده. أنتم الآن هذا المجلس في هذا المسجد المبارك يذكر عند الملأ الأعلى. الدليل قال المولى عز وجل: فاذكروني أذكركم. هكذا قال القرآن. إذن هذه الجلسة هي مباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الآخر الذي أريد أن أقول لحضراتكم، كذلك لا تنسوا إخوانكم في غزة من الدعوات، والدعوة في هذه الأيام بفضل الله مقبولة. فادعوا لإخوانكم في غزة، لهم حق عليكم الدعاء، ولا سيما في هذه الأيام، أن يسدد رميهم ويشفي جريحهم ويخفف آلامهم وينتقم ممن آذاهم وينتقم ممن أعان على أذاهم. هكذا يجب علينا أيها الأحبة. فاحفظوا هذه النصيحة وطبقوها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ومن باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Maka Syekh juga mengingatkan kita semua atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya nikmat yang besar itu adalah kita diberikan taufik untuk sholat subuh berjamaah di masjid pada saat ini. Kemudian beres sholat subuh, kita duduk di sini untuk mendengarkan nasihat, maka itu tidak bisa kita lakukan kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu banyak di antara saudara-saudara kita yang lain, banyak di antara tetangga-tetangga kita yang lain, pada waktu sekarang ini di saat kita sedang duduk mendengarkan ceramah, mereka tidur di rumahnya masing-masing. Maka kita yang diberikan taufik untuk datang sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan ceramah, ini adalah tidak lain taufik dari Allah kepada kita yang harus kita syukuri. Karena tidak semua orang diberikan nikmat bisa sholat subuh berjamaah, bisa mendengarkan ceramah setelah subuh. Maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah sampai petang, sampai sore hari. Maka itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kabar gembira bagi kita yang berhasil untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita duduk mendengarkan ceramah, banyak sekali keutamaan mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah ini. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka saling mempelajari Al-Quran di antara mereka. Kita ini sedang membedah ilmu di dalam Al-Quran. Maka apa yang terjadi? Apa balasannya untuk kaum seperti itu yang mempelajari Al-Quran? Maka mereka akan diliputi oleh malaikat. Maka malaikat itu selalu mencari majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ilmu seperti ini, kemudian dikelilingi oleh malaikat. Kemudian mereka, kaum tersebut akan diliputi oleh rahmat. Kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Itulah balasan bagi suatu kaum yang berkumpul, belajar, mendengarkan ilmu. Maka itulah balasannya. Jadi Allah sedang menyebut-nyebut kita di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Malaikat sedang mengelilingi kita majelis ini. Maka kemudian setelah itu yang ingin saya sampaikan adalah pada hari-hari yang mulia ini, jangan lupa doakan terus saudara-saudara kita di Gaza.
Karena di 10 hari terakhir ini doa-doa kita dengan karunia Allah diijabah. Maka dalam setiap kesempatan kita berdoa pada hari-hari terakhir, di mana ini adalah puncaknya dari Ramadan, kita tidak melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, agar Allah senantiasa menolong mereka, senantiasa menerima orang-orang yang syahid di antara mereka, menyembuhkan orang-orang yang luka di antara mereka. Allah segera menangkan mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka. أيها الأحبة، نشكركم جميعا على حسن استماعكم، ونسأل المولى عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لقيام هذه الأيام العشر، ووفقنا فيها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتجاوز اللهم عن سيئاتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم سدد رميهم واشف جريحهم وتول أمرهم وتقبل شهيدهم وخفف آلامهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمين آمين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan ceramah dari Syekh, dan Syekh telah menutup ceramah beliau dengan sama-sama berdoa. Kemudian adapun terakhir ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, mungkin sedikit kami memperkenalkan diri bahwasanya kami ini dari Yayasan Darul Itqan. Yayasan ini yayasan yang bergerak di bidang sosial dan di bidang pendidikan. Yayasan Darul Itqan ini awal berdirinya di Gaza sendiri. Kemudian ada cabang di Indonesia. Kalau pusatnya di Indonesia itu di Kalimantan Timur. Yang ketuanya itu langsung Syekh dari Gaza sendiri. Namanya Syekh Soaib Habasyi yang sekarang sedang safari dakwah juga di Kalimantan Timur sana. Itu Yayasan Darul Itqan. Jadi kami yang selama ini alhamdulillah menyalurkan beberapa donasi di antara warga Indonesia ke warga Gaza sana. Dan Masya Allah saudara-saudara kita di Gaza, saat mereka menerima bantuan dari warga Indonesia, mereka sangat senang sekali, mereka sangat bersyukur sekali, karena mereka sangat butuh dengan uluran tangan kita. Maka mereka sangat senang bahwasanya ada saudara jauh mereka, saudara muslim mereka yang senantiasa ingat sama mereka. Maka kita di sini berusaha untuk memfasilitasi warga Indonesia, para jamaah sekalian yang ingin berdonasi ke sana. Adapun informasi selanjutnya, kami di bulan Ramadan ini sedang mengadakan program pengadaan tenda. Seperti yang kita tahu, banyak di sana rumah-rumah yang dihancurkan. Bukan cuma rumah, masjid-masjid dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, semua gedung banyak yang hancur. Akhirnya warga Gaza tidak memiliki rumah, kecuali sedikit saja yang memiliki rumah di antara mereka. Maka kita mendirikan tenda untuk pengungsian mereka, minimal bisa meringankan beban mereka, sedikit beban mereka. Maka kalau kita pulang dari masjid ini, kita masih memiliki atap yang melalui kita. Kita masih memiliki keluarga yang bisa berkumpul bersama kita. Mereka tidak memiliki atap di atas kepala mereka. Maka hanya tenda lah yang bisa kita dirikan untuk mereka. Adapun kalau di antara jamaah ada yang ingin membantu untuk mendirikan tenda untuk mereka, satu tenda itu mengambil biaya 12 juta rupiah. Maka nanti di tenda tersebut akan kami tulis nama donaturnya.
Tujuannya supaya apa? Tujuannya agar kami dokumentasikan, kemudian dokumentasinya kami kirim ke donatur. Dan ini untuk mendirikan tenda ini boleh dari perorangan ataupun dari kelompok boleh. Maka mungkin ada atas nama masjid, atau mau atas nama perusahaan, atau mau atas nama yayasan, atau mau atas nama komunitas, atau mau atas organisasi, itu boleh secara berkelompok dikumpulkan 12 juta baru dirikan satu tenda. Nanti di situ ditulis nama masjidnya atau ditulis nama perusahaannya. Alhamdulillah sudah beberapa tenda yang sudah membantu mendirikan tenda ini, karena kami Safari Dakwah sebelum Bali ini sudah di Sumbawa, kemudian Sumbawa Barat, kemudian di Mataram juga. Alhamdulillah ada dari seorang ibu yang datang bawa uang 12 juta langsung saya mau dirikan satu tenda. Ada juga yang atas nama perusahaan, saya punya perusahaan, saya mau mendirikan tenda. Alhamdulillah. Jadi kalau di antara jamaah ada yang ingin membantu mendirikan tenda untuk mereka, nanti setelah ditutup ini tim kami akan duduk di tengah. Nah, duduk di tengah, silahkan didatangi saja. Nanti kami juga sudah menyiapkan kartu yang di situ ada nomor rekening yayasan. Jadi juga kalau di antara jamaah juga di sini yang ingin berdonasi tapi tidak bawa uang sekarang, bisa juga melalui transfer, bisa juga. Maka kami juga setiap kami mendatangi masjid atau sekolah atau pondok-pondok, kami biasa memberikan hadiah juga berupa syal Palestina ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini kami bagikan biasa ke para donatur untuk sekedar kenang-kenangan saja. Jadi kalau di antara Bapak Ibu hadirin jamaah ada yang mau berdonasi di atas 500.000, kami ingin kasih hadiah syal Palestina ini. Jadi nanti kalau ada yang mau donasi di atas 500.000, baik itu 1 juta, 2 juta, 5 juta, langsung didatangi tim kami. Bilang saja saya mau donasi, nanti dikasih nomor rekening yayasannya. Setelah ditutup ini, nanti tim kami akan duduk di tengah itu. Maka mudah-mudahan berkenan menerima sedikit kenang-kenangan saja ini dari kami. Hanya itu mungkin informasi yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Maka barang siapa yang ingin berdonasi langsung saja datangi tim kami yang duduk di tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Amir Masjid tidak perlu masuk baru. Alhamdulillah kami kemarin sudah berikhtiar terkait dengan program Safari Dakwah Palestina. Alhamdulillah kami sudah berikhtiar menggalang dana total dapat 10.346.000 rupiah. Itu yang dana yang sudah kami kumpulkan, dan dana sekolah ini belakang ini menyampaikan. Jadi dari jamaah totalitas 5 juta rupiah, dari TPQ dan Mati 2.346.000 rupiah, kemudian dari Kas Amir 3 juta rupiah. Dan dana spontanitas kalau belum tahu dihitung, dan itu Nanti aja tuh. Pak, asalihin. Itu dua.
Tunda biru tuh pelaminan. Oh, ya. Dimudahkan juga. Satu, dua, tiga.